Jakarta, oh Jakarta, terkenal apa lagi kalau bukan karena macetnya? Menurut Tempo.com, pada tahun 2022, Jakarta adalah kota termacet di Indonesia. DKI Jakarta merupakan pusat perekonomian dan transportasi yang sangat penting di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi, pertumbuhan kendaraan bermotor di DKI Jakarta telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini telah membawa dampak pada tingkat kemacetan di wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, penting untuk melakukan visualisasi data terkait pertumbuhan kendaraan bermotor dan tingkat kemacetan dalam rentang waktu yang telah ditentukan guna memahami tren dan pola yang mungkin muncul. Di sini, kami dari kelompok RB14 akan membahas tentang data pertumbuhan kendaraan bermotor dan tingkat kemacetan di Provinsi DKI Jakarta. Tapi sebelum itu, yuk kenalan dengan anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Jody Fabia Lingga, Randi Kasagala, Boni Julian Akbar, Oluwan Soalan Napitupulu, dan Iza Aulia Gumilar. Nah, data jumlah kendaraan bermotor diambil dari website BPS DKI Jakarta dari tahun 2016 hingga tahun 2022. Data tersebut berisi jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan, seperti mobil berpenumpang, bus, truk, dan sepeda motor. Dan kami juga menggunakan data kemacetan yang terjadi di Jakarta. Data tersebut bersumber dari website TomTom Traffic Index dan data lalu lintas dan kecelakaan dari Korlantas Polda Metro Jaya. Ada 3 grafik data yang menjadi acuan kami untuk melakukan visualisasi data. Yang pertama yaitu grafik data pertumbuhan kendaraan pada tahun 2016 hingga tahun 2022 di DKI Jakarta. Yang kedua ada grafik total kendaraan dari setiap tahun mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2022 di Jakarta. Lalu ada grafik rata-rata kecepatan kendaraan selama 24 jam di jalan kota Jakarta. Dari data-data tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai pembanding antara jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun dan tingkat kemacetan di Provinsi DKI Jakarta. Lalu dari data tersebut juga dapat dilakukan analisis kebijakan untuk pengambilan keputusan yang akan ditetapkan. Berdasarkan data tersebut juga dapat menjadi acuan evaluasi kinerja dari pihak terkait. Objektif eksplorasi. Objektif dan target dari data pertumbuhan kendaraan bermotor dan tingkat kemacetan di Provinsi DKI Jakarta adalah untuk memahami apakah terdapat korelasi antara peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan tingkat kemacetan di wilayah-wilayah spesifik di DKI Jakarta selama periode 2016 sampai 2022 serta menginvestigasi dampak kebijakan pengendalian kendaraan bermotor yang diterapkan oleh pemerintahan DKI Jakarta terhadap tingkat kemacetan yang terjadi di Jakarta. Kemacetan di Provinsi DKI Jakarta terjadi karena beberapa penyebab yang berhubungan seperti kebiasaan masyarakat, kegiatan masyarakat, serta jumlah kendaraan yang beredar. Hal ini menjadi faktor utama dari meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun serta tingginya tingkat kemacetan di Jakarta. Hal ini tentu saja menjadikan tugas yang berat bagi pemerintah untuk menanggulangi kemacetan di Jakarta dikarenakan oleh masyarakat yang masih bergantung dengan kendaraan pribadi sebagai penunjang dalam menjalani kegiatan sehari-hari yang dapat dilihat dari pola rata-rata kecepatan kendaraan selama 24 jam yang menunjukkan perlambatan laju selama jam sibuk, khususnya dari pukul 5 hingga 19 waktu Indonesia Barat, yang diidentifikasikan sebagai rush hour. Sedangkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, menandai berkurangnya volume kendaraan yang di jalan yang mengakibatkan percepatan laju kendaraan. Selain itu, perbandingan waktu tempuh antara Jakarta dan Bandar Lampung menunjukkan bahwa waktu tempuh di Jakarta lebih lama, dengan selisih waktu 18,7% pada perjalanan 10 km, menunjukkan dampak langsung dari tingkat kemacetan tertinggi di ibu kota. Dengan melakukan analisis terhadap jumlah kendaraan dan kegiatan masyarakat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang dapat digunakan untuk menanggulangi ataupun menghindari kemacetan yang akan terjadi di masa mendatang. Baiklah, sini saya akan mempresentasikan data demo infografiknya. Ini akan saya perbesar
Terlebih dahulu, di sini untuk demo data pertumbuhan kendaraan bermotor pada tahun 2016 sampai 2022 dan tingkat kemacetan di Provinsi DKI Jakarta. Di sini kita mulai dari tingkat kemacetan di beberapa kota Jakarta tahun 2022. Di sini bisa dilihat Jakarta Timur atau Jaktim memiliki grafik yang paling tinggi. Kemudian disusul oleh Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Untuk Jakarta Timur sendiri ini memiliki jadi jumlah kendaraan dalam satu hari. Jadi dalam satu hari di jalanan kota Jakarta, Jakarta Timur memiliki jumlah kendaraan di jalan itu sekitar 2,83 juta, disusul oleh Jakarta Barat dengan jumlah kendaraan sekitar 2,46 juta kendaraan. Kemudian Jakarta Selatan 2,33 kendaraan, lalu disusul oleh Jakarta Utara dengan jumlah kendaraan di jalan sekitar 1,73. Lalu terakhir di Jakarta Pusat, cukup mengejutkan memang, namun ini data yang sudah saya kumpulkan. Kemudian di Jakarta Pusat ini jumlah kendaraan sekitar 1,28. Kemudian di sini ada pembagian pertumbuhan kendaraan berdasarkan jenis kendaraan. Di sini terlihat jelas bahwa motor terlihat mendominasi dengan angka 79,2%. Kemudian mobil berpenumpang seperti mobil roda 4, mobil kendaraan roda 4 ini terbagi menjadi 17,2%. Lalu gabungan truk dan bus itu sekitar 3,6%. Lalu di sini ada rata-rata kecepatan kendaraan selama 24 jam di jalanan kota Jakarta. Awalnya kami ingin membuat secara dibagi, jadi jam pagi, siang, sore, malam, namun sepertinya tidak bisa untuk didesain ini. Jadi saya rangkum menjadi 24 jam. Dimulai dari pukul 12 malam, ini kecepatan rata-ratanya sekitar 43,2 km per jam, terus naik sampai sekitar pukul 4 malam, 4 pagi, dini hari. Ini puncak kecepatannya ini sampai 52,4 km per jam. Terjadi penurunan di pukul 5 dini hari, kecepatannya menjadi 45 km per jam, dan terus menurun hingga di puncaknya terjadi di pukul 8 pagi, yaitu jam rush hour seperti kebanyakan kita ketahui masing-masing, yaitu kecepatannya sekitar 24,9 km per jam. Dan sampai ini pun juga masih terlihat cukup stagnan, karena berarti ini menunjukkan bahwa dari pukul 7 hingga pukul 5 sore ini terjadi penumpukan kendaraan yang sangat masif hingga kecepatannya pun cukup stagnan di sini. Puncak kecepatan paling rendah dalam satu hari ini jika dibandingkan pada pukul 8 ini di pukul 6 sore, kecepatannya rata-rata kecepatannya ini hanya sekitar 24,6 km per jam, dan mulai berangsur menaik di mulai pukul 7 hingga pukul 22 atau pukul 10 malam, dan akhirnya sampai di pukul 11 malam, yaitu sekitar 40,8 km per jam. Di sini kami membuat perbandingan. Jadi di sini perbandingannya diambil berdasarkan waktu tempuh sejauh 10 km ditempuh dalam berapa menit dan di kondisi jam rush hour. Jadi kami mengambil sampel di sekitar pukul 7 hingga pukul 9 pagi. Jakarta, rata-rata waktu tempuh untuk mencapai 10 km perjalanan itu sekitar 22 menit 54 detik.
Sedangkan di Kota Bandar Lampung, dalam 10 km per jam perjalanan hanya memakan waktu 18,2 detik. Jakarta jauh 87% lebih lambat ketimbang Kota Bandar Lampung. Hal ini perlu menjadi rujukan untuk pemerintah Kota Jakarta. Dan di sini ada grafik pertumbuhan semua jenis kendaraan. Jadi ini total semua kendaraan yang ada di Kota Jakarta ini tiap tahun bisa dibilang cukup banyak penambahan kendaraannya. Hampir rata-rata per tahun ini menambah sekitar 1 juta unit kendaraan. Demikianlah penjelasan kami tentang data pertumbuhan kendaraan bermotor dan tingkat kemacetan di Provinsi DKI Jakarta. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.